Jadi satu hari pagi-pagi tuh Bang Surya telepon saya jam 7 pagi. Di mana, Van? Saya bilang saya di rumah. Kau jam 9 ketemu abang di Sudirman, di restoran Thailand. Saya bilang, di mana restoran Thailand yang bisa buka jam 9 pagi? Setahu saya kan jam 11 paling nggak ya. Ada tuh depan Hotel Mandarin. Nah, sampai sekarang masih ada restorannya itu. Masuklah kita berdua di situ. Ini kan yang cleaning service masih kerja. Kursi masih di atas meja semua kan. Mereka lagi bersih-bersihin. Masuk, mereka kaget nih yang kerja. Saya turunin 2 kursi. Beginilah posisinya. Bang Surya di situ, saya di sini. Kira-kira 15 menit Bang Surya tuh nggak ngomong. Saya juga nggak ngomong, nggak enak kan orang dia begini. Tuh, Bang Surya ini kan kalau orang Medan bilang kalau ada suntuk-suntuknya itu, tahu suntuk ya? Nah, suntuk dia begini terus. Tapi 15 menit lama lah itu. Lama. Saya juga setia menunggu itu. Nggak lama saya tanya, abang ini kenapa sakit? Oh nggak ada masalah, sehat bang. Tapi nggak lama dia suruh ajudannya, tolong ambil obat bapak di mobil. Dia minum obat, dia cerita, gini Van, abang ini mau pindah ke Amerika. Abang mau jual Metro $2,5 miliar US, sudah ada yang mau. Waktu itu memang tinggi ya. Itu kan belum ada, ini media sosial kan belum ada. Oh gitu. Terus partai ini kita serahkan aja sama Haritanu. Ya kan? Dan kita nggak mungkin menang lawan dia di Kongres. Memang Haritanu waktu itu sudah menguasai 18 DPW. Dari 34 kan? Masih 34 waktu itu. Oh gitu. Saya marah. Saya pukul meja. Abang nggak bisa begitu, saya bilang. Kalau dari dulu saya nggak usah. Saya lagi mau bangun bisnis kopi di Aceh. Udah baru mulai, udah cari buyer segala macam. Abang suruh saya ke Jakarta. Ya kan? Sekarang udah kita begini, abang mau mundur. Nggak bisa, bang. Jadi apa yang kita harus lakukan? Gampang, saya bilang. Abang putuskan aja saya existing ketua umum. Bagaimana caranya? Dia bilang, udahlah. Abang mau bikin surat pakai tangan boleh. Yang penting kalau abang ngomong kan semua orang dengar. Kumpullah waktu beberapa orang ketua DPP kan. Bang Surya bisa ngomong. Dengar aja pengarahan Julfat. Ya kan? Nah, jadi saya bilang 2 hari lagi bikin pleno. Lengkap. Undang Haritanu suruh presentasi. Yang selama ini dia presentasi soal, dia kan diberikan oleh Bang Surya tanggung jawab untuk Bapilu. Ya kan? Tanggung jawab dia tuh. Nah, suruh dia presentasi. Udah. Kan nggak ada yang tahu ini. Ya kan? Yang tahu cerita ini cuma saya sama Surya Paloh. Yang lain nggak ada yang tahu. Apa ini pleno untuk apa, nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah, kemudian undang pleno. Mereka semuanya masih ngomong normal kan? Gitu. Bang Surya juga udah baca, banyak kawan-kawan itu juga kakinya sebelah ke sana, sebelah ke sini gitu. Gitu. Mungkin dia lihat tidak banyak orang seperti saya. Ada beberapa orang mungkin kakinya tetap ke Surya Paloh. Tapi banyak juga yang udah main 2 kaki kan gitu. Ya karena wajar aja main 2 kaki. Kan ada 2 matahari nih. Ya kan? Kalau lagi itu memang Haritanu naik terus popularitas atau daya tariknya di dalam Nasdem. Iya. Gitu loh. Karena kan orang harapannya besar. Dia nggak tahu padahal uangnya si Surya Paloh lebih besar dari Haritanu. Tapi kan yang expose itu kan Haritanu kan. Di mana-mana kan wah ada foto dia kan di TV segala macam. TV kan? Dia ada 3, 4. Iya. Kadang-kadang orang lupa menghormati Surya Paloh, menghormati Haritanu lebih ini. Udah terbaca itu, makanya Surya Paloh ngomong begitu sama saya. Nah, bikin pleno. Suruh Haritanu presentasi. Ya kan, presentasi bla 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 dari A sampai Z soal pemilu inilah itu semuanya. Saya udah diam aja, saya nggak mau dengar lagi itu. Tapi yang lain nggak ngerti kan respon ini. Loh, Bang Surya tanya, ya kan, dalam hati dia nih, dia udah lihat saya aja kok saya nggak ngomong.
ini kan inisiatif kau nggak ngomong dalam hati dia. Iya, Saya udah baca itu. Memang saya nggak mau langsung ngomong, biarnya 3-4 orang dulu lah. Irma Suryani, si Sugeng yang nggak paham nih. Ini semua tidak pernah dihubungi oleh Bang Surya untuk mengatakan bahwa kita ini akan melakukan ini. Nggak ada. Ada, cuman saya berdua ini. Jadi betul-betul. Bang Surya itu udah ragu, ini ngomong begini bocor sana sini. Oh, oke. Daripada ketahuan duluan ya. Adalah orang-orang yang setia betul sama Bang Surya seperti Sugeng Saryadi, Sugeng Suparwoto, itu kan orang-orang setia Iya. pada Bang Surya kan. Nah, teman waktu itu dia kan posisinya masih pegawai Metro kan. Ya, jadi Pak Haritanu ngomong, selesai dia ngomong, pembicara keempat saya jelaskan, apa yang kamu sampaikan itu bohong semua. bohong semua. Bohong semua, saya bilang. Itu kan kamu cerita begini. Saya sudah cek, orang merasa sudah triliunan uang kamu masuk di sini. Saya cek cuma 70 miliar kok ke bagian keuangan yang keluar. Jangan dong iklan kamu di RCTI, di MNC, di ini, itu dimasukkan ke dalam anggaran. Pengeluaran itu kan nggak ada pun gambar Surya Paloh di situ. Kamu sendiri pakai peci, ngomong sana sini, nggak ada kan, saya bilang. Ya, kok pasang billboard seluruh Indonesia kamu sendiri? Apa maksud kamu? Ya kan, bohong semua itu, saya bilang. Iya. Tujuan kamu hanya ingin bagaimana kamu bisa men-take over ini sebagai ketua umum Nasdem. Itu aja saya bilang. Ya, dan kau ingat, selama ada saya di sini, jangan pernah mimpi kau jadi ketua umum Nasdem. Demi Allah, saya bilang begitu di pleno itu. Iya. Nggak bakal pernah kau jadi ketua umum selama ada saya di sini, saya bilang. Ya, terus lanjutkan, kata Bang Surya. Haritanu nggak melanjutkan, langsung ditutup sidang. Ya kan? Nah, orang ini kan nggak tahu suasana ini apa sebenarnya. Haritanu dengan timnya semua udah pulang balik ke MNC. Masih ada tinggal 1-2 orang memang. Bang Surya itu meluk-meluk saya. Memang Bang Sulifan mantap, kata gini-gini. Dia merasa menang lagi kan? Sampailah laporan ke sana. Ke sana tuh kemana? Ke Haritanu dong. Oh iya. Yang orang yang ini nggak sampein. Ini ternyata orang ini berdua main, katanya. Ya kan? Disitulah Dia hari malamnya ketemu Bang Surya, ngomong lagi. Udah Pak, kita nggak usah kongres. Ya kan? Nggak usah kongres. Ya, kita aja ngatur 2 partai ini. 2 partai artinya? Kita berdua saja yang ngatur partai ini. Kan yang punya uang kita. Kata Hari. Artinya Bang Surya marah. Saya bikin partai ini nggak main-main. Punya visi misi yang jelas. Bukan kau main-main, sekedar main-main. Itu kan? Gitu, Bang Surya marah begitu, dia besoknya bikin surat pengunduran diri. Oke. Gitu. Tapi nggak ada yang fisik ya? Nggak ada lah. Itu kan rumornya adalah. Nggak ada fisik, nggak ada. Cuman kau nih cuman dipegang aja sini, kamu nih. Gitu. Nggak ada lah fisiknya. Cuman dipegang sih. Iya. Biasa kalau kawan, kamu ini kita mau bangun demokrasi gini-gini. Ya kan? Jadi Bang, saya bisa simpulkan sebetulnya menyelamatkan Nasdem tuh Bang Zul. Ya itu kalau faktanya begitu. Tapi Faktanya kan ceritanya kan lain lagi. Kalau Surya Paloh atau siapa mau bantah, nggak ada nama saya. Ya, nggak ada yang bantah juga Bang. Iya. Cuman saya yang ingin saya katakan begini, itu 2014 ya. Ya. Terus Bang Zul menjadi anggota DPR lagi. Sebelumnya kan belum. Enggak, dulu kan udah tahun 1999. Iya. Jadi kembali menjadi anggota DPR. Pemilu 2014. 2014 sampai 2019. Dari Partai Nasdem. Dari Partai Nasdem. Nah, 2019 berjalan baik nih, 5 tahun aman. 2014. Ya, 2014 sampai 2019 berjalan baik, aman. Ya, tapi kan banyak hal-hal yang saya bukan bertentangan dengan ketua umum ya, tapi saya berdebat.
banyak hal misalnya yang di DPR saya nggak setuju karena praksi tidak kadang-kadang praksi tidak kurang greget gitu ya. Biasa kan ketua umum, ya kan? Nah, Boleh dikasih contoh nggak? misalnya gini, waktu itu mau membentuk holding migas, contoh nih, holding migas. Pak Jokowi sudah minta kepada Menteri BUMN supaya ada holding migas. Saya kan menolak di DPR, di Komisi 6 itu. Karena ini kan domainnya Komisi 6 ya. Partner kerjanya BUMN. Saya tolak. Itu semua tahu tuh saya tolak. Anggota Komisi 6. Abang anggap itu bukan sebuah pilihan yang Ya, visible atau- karena logikanya kan begini. Mengapain kita merger? Nggak, ini cuma 2 perusahaan loh. Kalau banyak tuh nggak apa-apa. Oke. Itu ini migas sudah untung, kecuali kalau migasnya rugi. Pertamina nggak jelas ini kadang-kadang bagaimana keuangannya kan, migasnya jelas untung gitu. Ya. Ngapain di merge? Ngapain di merger? Alasan saya begitu. Ini untuk kepentingan siapa? Ya kan? Untuk kepentingan siapa? Saya bilang. Ini pasti ada kepentingan asing ini. Mau main-main di sini, saya bilang gitu. Tapi kan nggak mengaku Pertamina dan Migas. migas dan gasnya, PN gasnya kan tidak mengaku gitu loh. Tiba-tiba saya ditelepon Bang Surya. Nah mungkin saya nggak tahu apakah Bang Surya ditelepon Pak Jokowi ataupun ditelepon Menteri BUMN untuk menjelaskan bahwa saya menolak. Bahasanya Nasdem kan. Bang Surya telepon. Gimana Pan? DPR? Yang mana Bang? Itu soal Pertamina. Begini Bang, saya bilang. Pertama, aturannya mesti jelas dulu. Jangan kita keinginan menteri bikin holding, ngomong sama presiden, presiden setuju, terus kita main DPR ketok palu setuju aja. Lama-lama anggota DPR ini masuk penjara, saya bilang. Kalau ketok palu. kan main setuju aja. Ya. Saya nggak mau. Nanti setelah nggak DPR lagi, kenapa kau setuju dulu? Ya kan? Ini Menteri BUMN-nya siapa ya? Rini. Rini. Apalagi dalam pembentukan ini ada main-main uang kan bisa kena kita. Ya. Tanda tangan dianggap terima uang kan gitu, misalnya kan. Ya. Gitu. Saya nggak mau, saya bilang. Ya jadi gimana ini? Bang, gini sederhana, saya bilang. Abang ini masih restorasi nggak? Ya masih dong. Kalau restorasi kita tolak dulu ini, saya bilang. Sampai presiden membenahi persoalan aturan-aturannya bagaimana membentuk yang namanya holding company ini. Saya bilang gitu. Oh gitu, ya setuju aku sama kau, dia bilang. Ya udah ditundalah itu berapa, 3 bulan apa 4 bulan, baru kemudian disetujui untuk membentuk holding. Itu aja.